Ya terus pas lagi kita semua tuh duduk kan, udah duduk berenam, terus tiba-tiba ada yang terbang depan tenda. Halo Friendster, balik lagi ke podcast Antar Resta bersama gue Fikri Fauzan sebagai hostnya. Dan juga kita kedatangan tamu pada hari ini dari orang yang paling jauh banget, yang sebelumnya kita udah ketemu di daerah timur ya, timur Papua Nugini kalau nggak salah deh. Oke, langsung aja kita gaskan. Kita sambut Kak siapa? Hilya, halo. Ya halo. Halo. Krik krik Krik. krik. Ih, Jadi ngapain gimana sih? nih kabarnya nih Kak Hilya? Udah lama nih kita nggak ketemu. Emang udah lama ya, pernah setiap hari ketemu. Terakhir kayak ketemu di wilayah timur gak sih? Iya, emang kayaknya dalam mimpi deh itu kalau gitu. Gak sih? Timur pojokan tapi Pojokan apa? pojokan Bale. Terserah, Anjay. terserah. Oke, jadi kegiatan terakhir nih sempat Kak Hilya tuh cerita-cerita nih, banyak banget pengalaman-pengalaman seru, dari mulai yang sedih, dari mulai yang serem, dari mulai yang happy banget, ya kan ya. Mungkin ada beberapa juga yang pengen diceritain nih sama Kak Hilya. Apalagi kemarin sempet curhat juga nih ya masalah pendakian terakhir di mana? Gunung Butak. kalau nggak Iya, salah ya. Gunung Butak. Pendakian terakhir. Kenapa tuh? Itu seru banget. Seru banget. Seru banget. Tapi kok kayak lu tuh kesannya kayak gue mau cerita nih, tapi nanti aja deh gitu. Ini kayak bikin penasaran gitu gue sendiri gitu. Iya, bukan nanti aja, sekarang juga boleh. Anjay, langsung aja guys ya, langsung. Boleh diceritain langsung. Ya, jadi waktu itu emang kebetulan banget tuh gue lagi jalan ke daerah Jawa Timur kan, lagi Gunung Butak. Oh ya. Gunung Butak itu ada di daerah Malang di Jawa Timur. Oke. Terus Gunung Butak itu destinasi, emang lagi ekspedisi di Jawa Timur naik gunung kan. Nah, Gunung Butak itu salah satu gunung ke-7 kalau nggak salah, yang terakhir gue naikin gitu di Oke. Jawa Timur. Terus ngajak sama beberapa temen gue kan, ada temen gue yang kuliah di Surabaya, tapi dia aslinya asli Maluku. Maluku. Iya, jauh banget pokoknya. Orang timur Itu- kan? Iya, orang timur tuh jauh banget pokoknya. Nah, dia tuh orangnya tuh kocak. Terus ada beberapa orang Surabaya juga. Pokoknya ada beberapa orang tuh, kalau nggak salah kemarin tuh berdelapan orang. Nah, ini tuh seru plus apa ya? Serem anjir. Seremnya tuh kayak seremnya ngeledek. Serem ngeliat gimana tuh? Serem ngeledek. Kayak gitu. Enggak. Kalau lu mah serem ngelucu, bukan serem ngeledek. Ngeledek gimana tuh? Ngeledek. Jadi pas naik kan, kalau gua kan emang dulu tuh, jadi ceritanya tuh sebelum apa ya, gua pas SMP kan gua pernah pesantren. Terus habis Iya. itu kayak dulu tuh gua mata batin gua pernah dibuka. Iya, tapi setelah dari dibuka itu gua gila anjir. 1 bulan gua gila. Tapi ini bener, ini kisah nyata. Gua gila, terus habis itu nah ditutup lagi dah tuh sama ustadz yang ngebuka mata batin gua. Itu pas Nah, lu dibuka gimana? pas dibuka itu sehari selang Mungkin nanti di akhir video bisa kita kasih kali ya tutorialnya cara membuka kebuka. mata Seriusin. hati, mata Nah, hati. iya. Tapi bener, Ya. itu kan udah pas dibuka tiba-tiba kan udah gue nggak kuat ya, sehari itu gue langsung gila tuh, kayak orang gila. Pokoknya gue ngeliat makhluk-makhluk kayak lo gitu kan. Oke, saudara-saudara gue berarti ya. Iya. Itu kelihatan semua. Kelihatan semua pokoknya. Terus habis itu udah gue menangis anjir. Nangis Kenapa? aja. Terus Ya. habis itu ya udah, habis itu gua udah nggak kuat, akhirnya ditutup lagi. Nah, tapi setelah ditutup itu gua nggak sempurna ditutup gitu kan, masih ada beberapa hal yang emang kebuka gitu, masih gue bisa ngerasain. Terus gue juga bisa bisa ngerasain keberadaan mereka gitu kan, teman-teman lo itu kan. Terus habis itu Teman-teman iya, gua. gak tau tadi sadar-sadar lo gimana sih. Terus habis itu udah. Nah, pas gara-gara kejadian dari itu, gue kayak kalau naik gunung itu kan kayak ngerasa hal-hal yang aneh. Nah, kebetulan waktu pas gue naik di Butak, gue tuh berdelapan sama temen gue orang Surabaya itu, pokoknya orang dari Jawa Timuran semua. Udah gitu naik normal tuh, karena kan di pendakian Gunung Butak lewat Panderman itu emang lumayan panjang jalur Via pendakian. Panderman. Iya, via Panderman namanya. Itu kalau boleh tahu 8 orang tuh cewek berapa, cowok berapa? Cewek gue sendiri. Cewek sendiri. Iya, cewek Wow. sendiri. Yang 7-nya tuh cowok semua. Dan udah Berarti naik tuh. Seven Sam ya. Seven Sam.
Apaan anjir? Seven Summit. Oh iya, Seven Summit. Itu cerita podcast serem bukan lucu. Oh iya iya iya. Aduh. Tapi happy aja gitu ya. Benar-benar tadi kayak gue nggak jadi serem kalau kayak gini. Ya bisa lanjut. Gue ketawa mulu anjir. Ya udah tuh, habis itu udah naik kayak biasa. Nah pas gue kan naik dari pagi karena jalur pendakiannya panjang. Nah jadi tuh lama tuh, gue sekitar 8 sampai 9 jam tuh. Gue naik jam 10, jam 9 nyampe di ada namanya, gue ngecamp di Sabananya 9 sih. pagi. Jam 9 pagi nyampe di Sabana itu gue jam setengah 6 sore. Setengah 6 itu gue berdua sama Bang Peter namanya. Bang Peter ini dia yang orang Kepulauan K itu, orang timur. Nah dia tuh berdua, gue tuh berdua sama dia depan, yang lain itu di belakang gitu kan. Terus karena Bang Peter tuh tahu gitu kalau gue tuh orangnya begini, pokoknya orangnya begini. Gak gini. Itu kayaknya gue juga sama. Terus nah sepanjang pas gue mau masuk di pos 4 itu gue udah ngerasa tuh, jadi tuh gue ngeliat cewek dia juga ngeliat, soalnya kayak dia ngeliat cewek cuma kaki satu, jadi jalan cuma kaki satu, pakai kaki satu doang. Dia juga ngeliat, dia juga ngerasa gitu, makanya gue sama dia tuh cepet. Cewek asli atau Cewek begini kayak lu lah, itu saudara lu. Nah udah tuh karena ada cewek yang kaki satu itu, gue cepet tuh sama dia tuh karena menghindari maghrib kan, supaya kayak malam itu udah di Sabana. Untungnya setengah 6 udah di Sabana Butak itu tuh di pos 5. di pos 5? Emang area camp Gunung Butak itu di situ terakhir sebelum ke puncak. Nah dari Sabana Butak itu sampai ke puncak itu cuma 30 menit lah, setengah jam, deket. Terus nungguin teman-teman yang lain itu tuh sekitar teman-teman yang lain itu jam 8 tuh baru nyampe mereka. Gila jauh banget kan? Jam 8 malam. Jam 8 malam. Wow. Iya. Kok lama banget? Gak tahu, gue nggak paham sih kenapa bisa lama gitu kan. Sedangkan gue tuh jam setengah 6 udah nyampe sana. Nah itu gue sama Bang Peter itu nggak bawa tenda. Kita tuh DP kan berdua, bener-bener tenda perlengkapan tuh semuanya di belakang. Tapi untungnya ada beberapa pendaki yang ngecamp di situ. Akhirnya jadi nebeng. Iya nebeng. Gue kan pengen hipo gitu kan, lapartermia biasa. Ya terus habis itu, lu tau gak lapartermia? Oh itu penyakit akut yang biasanya dialami oleh para pendaki ketika iya pokoknya asupan nutrisi benar ya, kekurangan gitu ya. Iya makanya lapartermia namanya. Oke. Jadinya gue tuh numpang ke tenda lain, pokoknya nyari makan, nyari minum, nyari kopi, nyari tenda biar anget pokoknya. Dapetlah tuh tenda. Nyari ayam nggak? Nyari ayam nggak? Enggak sih alhamdulillah. Jangan nyari ayam di gunung, nggak boleh. Nah udah pokoknya selang beberapa jam baru tuh temen gue yang lainnya berenam tuh nyampe. Kita tuh buka 2 tenda di sana. Buka 2 tenda. Ya yang satu tendanya itu kapasitas 2-3 orang, yang satu tendanya itu kapasitas 4-5 orang. Nah gue tuh tidur sama 5 laki-laki sama gue, jadi berenam. Jadi tenda yang 4-5 orang itu udah apa ya, ditempatin 6 orang. Oh jadi lu berlima? Ya gue berenam. Oh lu sama berenam. gue. Saya berlima cowok, 1 cewek, jadi 6 total. Berenam sama gue. Wow, enak. Enak gimana? Ih gue kan kalau tidur pakai sleeping bag gitu. Jadi gitu. kalau gue sleeping bag gue tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh gue sletingin gitu. Nah kalau tahu nggak sih kalau sleeping bag yang di belakang kepala itu, yang buat kepala, nah itu tuh gue taruh di depan Kayak mumi biar ya? Iya biar gue nggak Model punya mumi. muka gitu kan ke depan. Oke. Iya biar ketutup sama muka-mukanya. Nah waktu udah kan gue di situ tuh rencananya di Butak itu cuma 2 hari 1 malam. Yep. Tapi di malam itu gitu kita normal tuh ya, kita normal. Nah kan normal. Terus sebelum pas udah tidur kayak biasa, pas pagi kita tuh naik summit kayak biasa. Nah itu tuh malam pertama gitu. Malam pertama tuh normal gitu kan. Malam pertama. Normal, oke normal. Oke. Oke pada malam pertama itu normal aja. Terus besokannya baru summit itu biasa aja gitu kan. Nah gue dapet cerah tuh di sana pas pagi. Tapi
pas turun dari Gunung Butak ini, pas dia udah turun dari puncaknya, itu baru gua ke tempat ada musola di sana tuh ada musola, terus ada namanya petilasan, nggak tahu dia petilasan apa, itu ada musola tuh, tapi musolanya tuh bener-bener kayak Luas. luas, terus ada sejadah, ada pokoknya alat-alat sholat gitu, ada tulisannya musola gitu kan. Oke. Nah gua ngambil video foto gitu kan, masuk ke musolanya segala macem gua. Oke. Nah dari situ gara-gara pagi kita dapet cerah, terus kata orang sana yang udah pernah ke sana ya, itu bilang kalau sore di sini tuh lebih bagus Hil, katanya gitu. Akhirnya gue sama tim itu mutusin buat ya udah ngecamp lagi, sore kita summit lagi. Akhirnya sore kita summit lagi. Emang bener sumpah itu bagus banget, bahkan gue bilang Gunung Butak ini salah satu gunung yang menurut gue tuh emang keren banget. Lautan awannya itu bener-bener bagus banget gitu, bahkan gue nggak pernah nemuin lautan awan sebagus di Gunung Butak ini, Jawa Timur kan. Nah dari turun pulang sore ini nih kan, pas summit sore ini ke puncak sore, nah dari situ kejadian yang emang nggak wajar ya, Gak wajar. nggak wajar menurut gua. Soalnya bukan gua doang yang ngerasain, ya, Yap. teman-teman bertujuh orang nih, berdelapan sama gua nih ngerasain semua. Jadi di malam itu tuh ada Bang Peter ini, Ini di hari keberapa nih? malam kedua, Oh, malam kedua. malam keduanya. Nah habis itu karena logistik masih banyak jadinya pas malam kedua kita ngecamp lagi kan. Nah pas di malam kedua ini yang aneh, ini nggak enak ini, makanya malam kedua ini nggak enak. Kenapa tuh? Soalnya bener-bener kita berdelapan itu gak bisa tidur tuh diganggu sama cewek, dan itu tuh bukan gue doang yang lihat tapi semuanya. Jadi kan di tenda ini berenam ya kan, berenam. Yep. Cowok pojok sama cowok pojok itu tuh kata mereka tuh di samping tendanya itu kayak ditonjok gitu, sama nggak tahu sama siapa, kayak kerasa. Dipukul-pukul gitu. Bahkan Bang Peter ini malah emosi, dia kata dia malah nyebutin kebun binatang gitu kan, kebun binatangnya wah Oke. kucing, wah tikus gitu kan. Wah, Hilya gitu. Gitu ya bener, itu kayak Oke. kayak ditonjok gitu kan, kayak digangguin Itu lah. kerasa banget. maksudnya. Kerasa beneran, kebadan kayak dia tuh emang marah-marah gitu kan, gitu gua. Nah di situ badan gue udah nggak wajar tuh. Nah kan ada tenda kan ada headlamp ya. Yap. Kalau headlamp kan jalan kayak taktik gitu kan. Ini mah begini nih, set. Jadi kayak dipegang ini Si headlampnya. lampunya itu. Iya. Itu sama nggak tahu sama siapa tuh kan. Kayak set setengah. Tuh kita berenam dalam tadi gini. Jadi kayak lampu tendanya tuh ngambang gitu. Nyangkut, cuma kayak miringnya tuh kayak 45 derajat. Kayak gitu. Terus kan ada musik box, itu mati musik boxnya. Tiba-tiba padahal nyala musik boxnya, dan itu lagunya tuh lagu Jawa, lagu yang nggak ada di itu HP gitu, nggak ada di, pokoknya nggak nyambung kemana-mana, tiba-tiba nyala tuh musik boxnya. Terus di situ gue marah kan, ala lu jangan ganggu, gue gituin, jangan ganggu udah sono gitu kan. Cuma masih. Nah pas jadi di depan tenda gue yang kapasitas 45 ini, di depan itu kan tenda kapasitas 2-3 orang. Gue kira yang di depan itu nggak diganggu, ternyata diganggu, mereka sama diganggu juga. Tapi posisi di situ pas di tempat lu camp tuh rame nggak? Itu pas di malam kedua itu nggak rame. Oke. Karena kan gue naik kemarin Jumat Sabtu Minggu. Nah pas di hari Minggunya kan udah pada turun semua tuh para pendaki. Oke. Jadi tinggal tenda gua sama ada tenda tuh cuma jauh. Jadi tuh bener-bener satu Sabana itu di situ ada tenda gua doang gitu. Ada jauh, pokoknya jauh lah gitu kan. Karena namanya Sabana kan gede banget gitu. Ya udah tuh. Terus akhirnya jam berapa ya? Tengah malam tuh kita ngumpul kan berdelapan. Terus bikin air anget gitu kan. Pokoknya nenangin diri gitu kan. Pokoknya kita nenangin diri, setelah itu masuk lagi ke tenda masing-masing tuh. Gue masuk lagi tuh kan ke tenda yang kapasitas 45 orang ini. Kenapa gue jadiin tuh tenda jadi berenam? Karena emang dingin gitu. Dingin sumpah, itu dingin banget. Makanya berenam gitu. Makanya berenam biar gak dingin. Kan kalau misalnya kayak dempet-dempet itu kan kayak bikin gak dingin ya. Touch. Ya. Ini enggak? Hah? Ini enggak? Apa tuh? Apa tuh?
Ya pokoknya gitu dah. Udah terus pas malam, tengah malam habis bikin kopi kan, bikin hangat-hangat balik lagi. Nah musik box nyala lagi, tiba-tiba nyala lagi kan. Itu musik box tuh maksudnya kayak langsung tiba-tiba aja nyala atau Iya gimana? tiba-tiba nyala gitu kan. Biasanya kan kalau musik box itu kan disambungin ke HP. Ini mah enggak, tiba-tiba set nyala gitu. Kayak kita tuh berenam kayak, ah kok Oh, dia bisa? nggak punya speaker. Di gunung tuh akses speaker susah. Kayaknya. Makanya Kayaknya. dia numpang Apa dia Bluetooth. pengen joget-joget gitu Bisa fanboy, jadi. gitu kan. Makanya enggak apa namanya, makanya dia pengen dengerin musik aja gitu kan. Itu musiknya tuh apa? Musik lagunya tuh Tembang Jawa gitu. iya emang lagu Jawa gitu kan, tapi gue nggak tahu gitu maksudnya tuh lagu Jawa alus. Enggak Oh, Alex bukan, Oroni beda. juga anjir. Beda. Gue di sini kan panas juga ya Besti ya. AC berapa sih? AC satu belakang. Satu ya. Ya satu. Udah gitu pas panjang malam itu gue kira udah pada tidur semua kan. Jadi berenam tuh udah kayak ini, lu tau ikan teri gak sih? Teri gitu. Kayak bener-bener udah semua tuh udah pakai sleeping bag semua. Oke. Gue kira udah pada tidur. Ternyata itu nggak pada tidur. Mereka tuh ngerasain ada gangguan, ada yang dicolek, ada yang apalagi di ujung tenda tuh. Tapi ada suara-suara aneh gitu. Nah yang suara aneh itu ada di depan tenda. Jadi pas itu HP bunyi guys. Jadi pas di dalam tenda tuh banyak banget emang yang digangguin. Iya banyak. Ternyata tuh mereka semua tuh digangguin. Mereka tuh yang pojok yang paling parah tuh pojok tenda gitu. Kayak dicolek, kayak digangguin pakai tangan gitu. Terus semuanya pada bangun kayak pada duduk kan. Nah kita tuh berenam tuh diem. Tapi ada yang mencoba untuk keluar tenda gak sih? Itu marah-marah Bang Fitri ini kayak orang timuran gitu. Oke kau gitu. Ngomong begitu. Sumpah dia tuh marah-marah, bahasa binatang itu keluar semua anjir. Itu dia doang yang marah-marah tuh, bener-bener emosi banget kan dia ya. Udah emosi tuh. Setelah itu kita coba nenangin kan, tenang ternyata pas kita tenang di depan tenda. Ya jadi pas Bang Peter ditenangin Kan kita coba nenangin Bang Peter juga biar nggak marah-marah juga kan. Kalau malam itu tuh bener-bener kayak malam tegang banget. Terus pas lagi kita duduk semua tuh tiba-tiba ada yang terbang depan tenda. itu pas lu buka. Jadi pintu ya, terus pas lagi kita semua tuh duduk kan, udah duduk berenam, terus tiba-tiba ada yang terbang depan tenda. Depan tenda, gue kira gue halu kan ngelihat, ternyata bukan gue doang ngelihat, semuanya ngelihat gitu. Terbang kayak seng putih gitu. Kita diem memang nggak diem ya. Terus lewat lagi. Bolak-balik gitu. Iya. Satu bolak-balik gitu kan. Udah tuh dari situ, dari kejadian malam itu, pas malam itu tuh benar-benar kita nggak dikasih tidur sampai matahari terbit. Pokoknya sampai jam 5:30 pagi baru kita dikasih tidur. Itu benar-benar sepanjang malam itu kita digangguin habis-habisan. Entah itu yang suara ketawa, entah itu tiba-tiba ada yang nimpuk, entah itu ada yang dicolek, yang diapain gitu. Bener-bener nggak dibikin tidur sama sekali sampai 5:30 pagi baru tidur. Kan kita niatnya besokannya itu mau turunan, tapi gara kejadian malam itu tuh kita perlu tidur anjir. Jauh juga kan dari Sabana itu ke base camp. Nah gara-gara malam itu langsung lah besokannya kita tidur. Abis kita tidur normal tuh tidur tuh sekitar bangun-bangun tuh jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Jam 6 itu. Jam 10 pagi baru tidur. Terus kita kayak merhatiin, lu salah pasti ada sesuatu kan. Kenapa bisa digangguin sampai sebegitu hebatnya gitu kan. Sampai semalaman kita nggak dikasih tidur, semalaman kita digangguin kan, sampai bener-bener nyata ngelihat yang terbang, yang ketawa, yang apa gitu kan. Itu bener-bener sampai saling introspeksi diri kan. Lu ngapain? Lu kencing sembarangan kali, apa lu kata-kata lu gini kali gitu kan. Takutnya kan namanya di gunung kan kita nggak tahu ya. Bisa jadi. Apalagi kan
itu kan kita tamu di sana kan, takutnya kita nggak sopan kan, atau ya banyak banget gitu yang takutnya kita lakuin kan. Ya udah tuh turun. Nah turun itu, sebelum turun ternyata itu gara-gara gua